kita akan membahas mengenai judul penelitian pengaruh transformasi lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit terhadap tingkat kesejahteraan petani. Jadi tergantung penelitian teman-teman bisa di tempat di mana atau di wilayah di kabupaten apa. Berkaitan dengan judul ini, maka yang menjadi topik penelitiannya di sini adalah mengenai transformasi lahan atau biasa disebut dengan alih fungsi lahan. Nah, di sini ada dua variabel ya yang kita bisa lihat dari judul ini. Yaitu yang pertama adalah judul variabel mengenai transformasi lahan. Kemudian variabel pertama mengenai transformasi lahan, variabel kedua mengenai kesejahteraan. Apa saja masalah dari penelitian ini? Mari kita lihat. Di sini ada beberapa inti dari skripsi ini yang bisa kita ambil dari intinya, yang nanti teman-teman bisa menguraikan atau menjelaskan sendiri, bisa diterapkan. Yang penting intinya sudah dapat, kemudian penerapannya itu disesuaikan dengan kondisi atau wilayah penelitian teman-teman. Nah, kita lihat dari sisi masalah penelitiannya, tujuan penelitian, jenis datanya apa atau variabelnya apa, sumber datanya, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan analisis data. Apa saja masalah yang dilihat dari alih fungsi lahan ini atau transformasi lahan? Yang pertama di masalah penelitian yaitu dia mengungkit masalah biaya. Jadi biaya usaha tani yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang diterima. Jadi sangat besar biaya ya. Apalagi ini transformasi lahan ini kelapa sawit. Kalau masyarakat yang mengolahnya tentu membutuhkan modal yang besar, biaya yang besar dalam usaha tani kelapa sawit. Kemudian selain itu luas lahan yang semakin menurun disebabkan konversi lahan dari pertanian menjadi non pertanian yang berimplikasi pada penurunan produksi. Jadi di sini ada alih fungsi lahan, luas lahan yang semakin menurun, akibatnya terjadi penurunan produksi. Ini masalahnya. Kemudian yang ketiga, ini masalah konversi lahan dari pertanian menjadi non pertanian disebabkan ada beberapa faktor, yaitu faktor daya saing dan dinamika pasar. Dari segi faktor sosial, tadi faktor ekonomi, yaitu daya saing dan dinamika pasar. Faktor sosialnya adanya perubahan perilaku hubungan pemilik dengan lahan, kemudian pemecahan lahan, artinya lahan terpisah-pisah, sehingga di sini mungkin perlu ada penyatuan ya, dilakukan transformasi ini supaya tersentralisasi. Jadi lahannya tidak terpecah-pecah. Ada petani yang tanam tanaman A, ada petani tanaman B, ada petani tanam C, sehingga produksinya sedikit-sedikit. Mendingan disatukan, luas lahannya ditransformasikan, dialihkan menjadi kelapa sawit, sehingga luas lahan kelapa sawit semakin besar, pemerintah daerah bisa mengundang misalnya perusahaan untuk menginvestasikan di daerah tersebut dan membeli kelapa sawit dari petani. Jadi mungkin pemerintah daerahnya itu idenya seperti itu ya, sehingga dia melakukan pengalihan fungsi lahan, mungkin dari lahan pertanian yang sebelumnya dan sesudahnya adalah kelapa sawit. Dipengaruhi pengambilan keputusan, apresiasi pemerintah terhadap masyarakat dan peraturan. Nah, kemudian masalah lain beralihnya mata pencarian masyarakat yang menyebabkan di sini ada masalah pendapatan menjadi berubah. Jadi pendapatan tersebut ya, perubahan pendapatan itu tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan keluarga petani. Jadi walaupun sudah beralih fungsi lahan dari pertanian sebelumnya menjadi pertanian sesudahnya yaitu kelapa sawit, tetapi tidak terjadi peningkatan kesejahteraan. Sedangkan orientasinya sebenarnya dari peralihan lahan itu adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani. Tapi ternyata kesejahteraan petani ya biasa-biasa saja, tidak terjadi perubahan. Kemudian yang
kedua kita melihat dari tujuan penelitiannya. Apa tujuan penelitian dari judul ini? Tujuan penelitian pertama yaitu mengetahui perubahan luas lahan pertanian sebelum dan sesudah transformasi lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit. Jadi di tujuan pertama ini melihat perubahan luas lahan pertanian sebelum dan sesudah transformasi. Kemudian tujuan yang kedua melihat faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan transformasi tersebut, ya. Dari lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit. Tujuan yang ketiga, perbedaan tingkat kesejahteraan petani sebelum dan sesudah atau setelah melakukan transformasi lahan pertanian. Pertanian sebelumnya menjadi perkebunan kelapa sawit. Itu tujuan penelitian, ya. Sekali lagi tujuan penelitian melihat luas lahannya sebelum dan sesudah transformasi. Kemudian yang kedua melihat faktor-faktor yang mendorong kenapa petani melakukan transformasi lahan. Kemudian yang ketiga, perbedaan kesejahteraan sebelum dan sesudah transformasi. Apa jenis datanya? Jadi jenis data dia menggunakan tujuan pertama, ini data rasio. Data rasio berapa luas lahan. Kemudian yang kedua yaitu data yang diambil dari tujuan yang kedua, dia melihat faktor-faktor yang mendorong masyarakat ini melakukan transformasi. Dia melihat dari segi tingkat pendidikannya. Jadi dia mengambil data tentang tingkat pendidikan, kemudian mata pencarian utama dan sampingan dari petani, apa juga tingkat berapa tingkat pendapatan. Jadi data yang digunakan adalah data rasio. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan kesejahteraan. Jadi kesejahteraan ini yang dia ukur adalah tingkat pendapatan dari petani. Di pendapatan sebelum dia melakukan usaha tani, pada waktu dia melakukan usaha tani, dengan setelah dia melakukan transformasi ke lahan perkebunan kelapa sawit. Apa sumber datanya? Ya, bersumber dari data primer, dari petani. Teknik pengumpulan data, interview, dan kuesioner. Kemudian teknik pengambilan sampel area yang diambil ini ada dua. Ya. Yang pertama adalah sampel area dan sampel subjek. Kalau sampel area itu dia lakukan secara sengaja. Jadi dia tentukan secara sengaja daerah mana yang akan diambil jadikan sampel. Kemudian setelah dia menentukan daerah tersebut, untuk menentukan subjeknya atau orang-orangnya atau petani ini, dia melakukan proportional random sampling, yaitu 100 kakak. Analisis data yang dia gunakan pada tujuan satu adalah analisis deskriptif, kemudian pada tujuan yang kedua adalah analisis deskriptif, dan pada tujuan yang ketiga adalah pair t-test. Dia membandingkan tingkat pendapatan antara sebelum pada saat dia melakukan usaha tani dan setelahnya pada saat dia melakukan atau mengusahakan perkebunan kelapa sawit. Oke, sekian materi dari saya mengenai kumpulan-kumpulan judul penelitian. Jadi setiap materi yang saya berikan ini satu judul penelitian, karena di satu judul penelitian ini saya akan bahas, ya, sedangkan ini membutuhkan cukup waktu lebih dari 10 menit. Oleh karena itu saya tidak memberikan banyak judul penelitian. Ya. Setiap seri itu saya memberikan satu judul penelitian. Dan lebih banyak judul penelitian yang saya berikan ini adalah judul penelitian yang seputaran tentang pertanian, ilmu-ilmu sosial, ilmu ekonomi juga nanti. Terlebih khusus sosek, sosial ekonomi pertanian, bisa juga itu peternakan, perikanan juga bisa diambil, tinggal merubah komoditinya. Juga ilmu tentang agribisnis, ya, judul penelitian yang berhubungan dengan agribisnis, terutama ya berhubungan dengan ilmu sosial.
Jadi dalam pembahasan judul-judul skripsi ini, di materi saya ini, saya tidak akan membahas penelitian yang bersifat eksperimen, tetapi yang bersifat survei penelitian. Untuk mendapatkan analisis data, ya, untuk mempelajari tutorial analisis data, Anda bisa juga mendapatkan di channel saya ini banyak analisis data yang saya sudah jelaskan tutorialnya. Berikan video saya selanjutnya seputaran mengenai judul skripsi. Jangan lupa subscribe, like, dan share, atau tekan bunyi lonceng supaya bisa mendapatkan judul-judul penelitian yang terupdate sehingga teman-teman bisa membuka wawasannya. Saya bisa membantu teman-teman dalam melakukan bimbingan atau konsultasi walaupun tidak maksimal. Sekian dan terima kasih.